Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kurang seru. Apa kabar? 3 kali lebih keras, apa kabar? Luar biasa. Ini Coach Jameson walaupun tanpa mic keras juga. Oke. Untuk slide-nya. Oke. Oh, bukan yang ini. Yang sore. Ini tadi pagi ya, karena sore dan pagi judulnya berbeda. Oke, sambil disiapkan, Bapak Ibu saya mau tanya, kalau sebuah bangsa itu baik atau rusak, yang bertanggung jawab siapa Bapak Ibu? Jangan takut jawab ya, mau pakai mic boleh, mau teriak boleh. Menurut Bapak Ibu, saudaraku, kalau sebuah bangsa itu keadaannya baik atau tidak baik, yang bertanggung jawab siapa? Siapa? Pemimpinnya. Pemimpinnya berapa orang? 1 orang. Bisa melakukan semuanya? Nah. Gereja ikut tanggung jawab enggak? Karena gereja wakilnya Elohim di muka bumi ini. Elohim hanya berbicara kepada dunia ini melalui gerejanya. Maka dari itu gereja harus menyebut nama yang benar. Kalau namanya salah gimana? Jangan nyampe toh. Benar? Misalnya Pak Obed misalnya mau manggil saya, tapi ngomongnya Coach Jameson, saya gimana? Ya enggak, mireng tahu ya? Mboten mireng. Ya kalau Pak Obed coba panggil nama saya Pak. Nah langsung gitu. Nah namanya benar ya. Kalau panggil misalnya siapa? Jameson gitu misalnya. Coach Jameson dipanggil tuh. Hadir ya. Ngerti ya Bapak Ibu ya, sesimpel itu. Nah kalau yang dipanggil nama sesembahan lain, yang jawab siapa? Ya sesembahan lain. Kalau yang dipanggil nama Yahweh, Yahweh bisu atau enggak? Itu enggak. Yang dipanggil juru selamat kita Masiah Yesua, Yesuanya gimana? Menjawab. Entah menjawabnya langsung ataupun tak langsung atau gimana, silakan. Ini belum ada ya. Jadi filenya di September 2025, tadi pagi sudah di-copy di Mulmed. Terus judulnya yang parenting accountability. Ya, betul. Ya, terus selain gereja, siapa lagi Bapak Ibu yang bertanggung jawab? Orang tua? Gembala. Gembalanya ada banyak yang mana ya? Ya benar, gembala kan diberi amanah oleh Tuhan untuk menggembalakan supaya yang digembalakan jemaatnya gimana? 1, mengenal nama yang benar. 2, melakukan dafarnya. Nah, dafarnya dilakukan dengan khayim, dengan hidup. Ya, sudah dikasih contoh oleh Tuhan Yesus sendiri. Tinggal niru aja. Enggak usah susah-susah. Tinggal ditiru aja. Kasih Tuhan Yesus gimana ditiru. Doanya Tuhan Yesus gimana ditiru. Apa yang dilakukan langkahnya Tuhan Yesus gimana ditiru. Maaf, tenggorokan saya lagi sakit jadi kadang-kadang macet di tengah satu suku kata ya. Tapi saya berusaha tetap semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu juga semangat ya. Oke. Nah, orang tua juga bertanggung jawab. Kenapa? Karena unit negara yang paling kecil itu adalah keluarga Bapak Ibu. Betul? Ya, jadi rumah tangga itu adalah keluarga-keluarga yang paling kecil mewakili negara. Kalau di situ sudah nggak benar, jumlahnya sekian juta keluarga nggak benar, ya hasilnya nggak benar.
Ya, maka dari itu kenapa setahun ini saya berkhotbah seluruhnya tentang parenting Bapak Ibu. Karena di atas unit negara yang paling kecil keluarga inilah terdapat nilai-nilai negara kita, nilai-nilai bangsa kita. Dan itu harus benar. Amin Bapak Ibu? Ya. Nah, sore hari ini kita ada judul baru lagi yaitu Parenting of Accountability. Saudara, Bapak Ibu, kalau punya anak, kepengennya anaknya kalau gede gimana? Bisa dipercaya anaknya? Atau sering bohong? Bisa diandalkan? Amin? Bisa diapakan lagi? Ini kayaknya butuh mic. Saya di sini kurang dengar karena gede ya ruangannya ya. Nah, jadi harus bisa satu tadi dipercaya, bertanggung jawab, terus bisa diandalkan, betul? Ya. Kalau bahasa Jawanya bisa dimpake gitu ya. Jadi benar-benar bisa orang itu naruh percaya, naruh nilai pada anak kita nantinya. Nah, kalau sudah begitu layak jadi pemimpin, Bapak Ibu. Makanya pelayanan di sini, misalnya musik, juga diadakan satu screening, satu urutan dan sebagainya, supaya teratur dan melalui itu diharapkan para yang melayani mimbar ini bisa diandalkan. Bayangin kalau tanpa screening apapun, tahu-tahu telat, itu gimana Bapak Ibu? Ya, jemaatnya juga misalnya drumnya nggak ada gitu. Nah, yang nabuh gimana? Yo selip-selipan. Atau bassnya nggak ada, blengnya itu nggak ada, nggak enak rasanya. Atau yang main keyboard nggak ada lah, chordnya lari kemana, intronya dari mana dan sebagainya. Nggak bisa diandalkan Bapak Ibu. Maka komplit itu harus sama-sama latihan, sama-sama datang, bersepakat antara bass, drum, chord dan sebagainya harus sama. Tadi pagi saya ngajar tentang musik tapi masih jauh dari selesai. Baru awal sekali, ya. Nanti itu akan dibahas yang pagi kalau mau tahu ya streaming yang pagi atau dibuka yang tadi pagi, ya. Live streamingnya yang tadi pagi. Nah, Bapak Ibu, bagaimanakah kita bisa mengajar, mendidik putra-putri kita untuk nantinya bisa mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Itu sangat penting Bapak Ibu. Ya, dan hal ini kayaknya disepelekan banyak orang tua. Kenapa? Pokoknya saya cari uang yang banyak, tak sekolahkan, kalau dengan uang banyak, sekolah yang bagus, saya serahkan bongkoan dengan sekolah, saya nggak peduli. Ternyata di sekolah pun diajari nama dewa-dewa. Tapi disuruh ke gereja KPI misalnya gitu. Anaknya bingung nggak Bapak Ibu? Bingung setengah mati loh. Diduiti loh, bayar uang sekolah, suruh nyembah dewa di sana, kalau di sini minggu, sekolah minggu diajari nama Yahweh. Itu sudah tidak ada tanggung jawab Bapak Ibu. Ya, jadi tetap aja diajari bagaimana anak kita tetap nyembah Yahweh. Amin. Tidak boleh nyembah yang lain. Itu satu perkara yang paling dasar, yaitu sesembahnya benar dulu, belum yang lain-lain. Ya, oke, kita terus. Nah, ayat-ayat yang mendasari kita baca bersama ya Bapak Ibu dari Ulangan 6 ayat 5 sampai 7 dari ILT 3, kita bersama yang kenceng 3 2 1 kas. Dan jam Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk kita mengajarkan anak-anak kita setia kepada Bapak Yahweh setiap saat, pada waktu jalan, waktu berbaring, mungkin pada waktu makan pagi, terus
Amin, Bapak Ibu. Karena kalau enggak, lepas Bapak Ibu, pengaruh yang lain itu kenceng sekali itu, pengaruh sosmed kenceng sekali. Lah kalau kita pokoknya melu sekolah minggu, udah gitu toh, kita enggak pernah ngajar nama yang benar, kita enggak pernah damping terus, lepas lama-lama. Jadi cokotannya kepada Yahweh itu enggak kuat, gitu ya. Cengkramannya pada Bapak Yahweh, hatinya itu enggak kuat, gampang dipengaruhi. Anak-anak muda yang tadinya Kristen, terus akhirnya dengan goncangan sedikit sekali pindah, imannya rontok. Kenapa? Hubungan orang tua dan anak jelek, tidak mengajarkan kebenaran. Ya, jadi bersyukur kalau sekarang anaknya masih kecil-kecil, ayo tanamkan jangkar nama Yahweh yang benar. Berikutnya, kita baca dari Ulangan 11 ayat 1, 321. Jadi anak kita juga diajarkan apa itu perintah-perintah Bapak Yahweh dan memeliharanya dengan taat selama-lamanya. Tidak ada jedanya, selama-lamanya terus, genjot terus. Ya, saya suka karena anak saya kalau pas kerja, pas apa, selalu daftar Elohim itu di setel terus. Kadang supaya apal, di setel sekian kali. Saya sempat ngomong, Lulis, ini kayaknya papa sudah dengar kamu nyetel ini 7 kali, misalnya gitu. Jawaban anak saya gimana kira-kira? Ya wis ben to. Wong aku lah kepengin mendalam lagi dalam Bapak Yahweh di tema itu bapaknya kalah. Tahu ya? Ya, enggak apa-apa. Ya, saya juga salah negor kalau gitu. Harusnya kan wah, Papa seneng kamu dengarkan berulang kali sehingga kamu tambah ngelotok perintah-perintah daftarnya yang ada di episode khotbah ini. Harusnya gitu. Saya salah negor, ya ditegur balik, ya sudah, saya ngaku, oh ya bener kamu. Oke, Amsal 9, ayat 10, LT 3, 321, akan ya kita pegang ya Bapak Ibu, karena anak-anak kalau takut akan Yahweh itu, semua pengetahuan yang ada, inilah permulaannya, ujungnya dari nama Yahweh dulu. Nama Yahweh itu pembuka kunci apapun dalam kehidupan. Amin. Ya, kalau saya nginep di hotel, ya kali ini karena pastori ada tamu, saya nginep di hotel. Nah, di hotel itu ada yang mengelola hotel punya apa? Master key. Dengan master key itu setiap ruangan bisa dibuka. Halo? Bisa dibuka. Kalau saya hanya misalnya kamar 311, ya cuman itu tok. Tapi pengelola hotel bisa buka semuanya dengan master key. Nah, nama Yahweh itu master key untuk membuka perkara apapun, jawaban apapun. Amin. Maka dari itu semua pengetahuan dimulai dengan master key-nya yaitu Yahweh sendiri. Nah, kalau itu kita ajarkan ke anak, percaya Yahweh, setia pada Yahweh, lakukan titahnya, lakukan apa yang disuruhnya, semua itu melakukan dari permulaan sampai akhir hayatnya berdasarkan semuanya kembali ke Yahweh semua. Pasti negara kecil yang namanya family atau keluarga ini akan bagus. Amin. Terus Amsal 13 ayat 4, 321. Pernah masih ingat dikhotbahkan Pak Gembala tentang law of vibration atau vibrasi? Pernah masih ingat Bapak Ibu? Kata ini aja judulnya law of vibration, masih ingat? Siapa yang lupa? Angkat tangan. Boleh nanti, nggak apa-apa, namanya manusia ya. Boleh nanti cari di YouTube-nya channel Lukas Sutrisno, law of vibration gitu, ada ya Pak ya, banyak ya. Nah, diulang. Karena ini menyangkut hukum kedua tadi, law of vibration. Pemalas itu vibrasi apa? Baik atau jelek? Nah, kalau vibrasinya jelek,
mau minta hukum keempat yaitu hukum law of attraction, nehi mahara kata orang India. Nggak bakal kelakon karena vibrasimu jelek. Kalaupun kesampaian, kamu jadi sombong. Nggak nanam apa-apa, pengen hasil bagus. Setan bisa ngasih loh Bapak Ibu, tapi hasilnya beda. Ya kalau vibrasinya jelek dapat loa bisa sombong ya Pak ya. Karena nggak sesuai, urutannya tuh nggak bener gitu loh. Nah orang malas menginginkan loa gitu ya, tetapi tidak memperolehnya. Tetapi pekerja yang keras, karena dia pekerja keras itu salah satu vibrasi yang bagus. Dia bergerak, berjuang, ya Tuhan ngasih bonus. Jadi kira-kira ngomong seperti itu, ya bisa terjemahan lain, perkiraan lain, tafsiran lain silahkan. Ya untuk pelajaran hari ini tafsirannya seperti itu, bisa ya. Yang selanjutnya Galatia 6 ayat 4 sampai 5, 3, 2, 1. Namun menanggung, ya ayat ini ngomong kita harus selalu mengevaluasi apa yang kita kerjakan Bapak Ibu. Penting sekali. Ya, gereja kalau evaluasi, cara kita berpakaian kalau nggak pernah dievaluasi, cara kita sisiran kalau nggak pernah bercermin, nggak pernah berevaluasi, ya lama-lama jadi aneh. Jadi evaluasi itu sangat-sangat penting untuk progres selanjutnya. Ini ayat itu berkata seperti itu, ya, supaya kita tahu benar atau salah, kurang atau sudah baik atau minta dilebihkan yang hal mana. Evaluasi sangat penting Bapak Ibu. Jadi dalam mendidik supaya anak kita nantinya jadi bisa dipercaya, langkah-langkahnya pun perlu dievaluasi. Sangat penting Bapak Ibu. Kebanyakan kita lupa. Sudah sekolah ya sudah toh. Wah sekolahnya apalagi mentereng, bayarnya 1 bulan 3 juta. Pasti APE gitu. Sorry, belum tentu. Ya, apakah sekolah itu pakem di dalam nama Yahweh? Benar-benar ngajari jiwa yang bisa dipercaya atau cuma pinter tok? Beda Bapak Ibu. Enggak sama. Ya, apalagi pinter bisa dipercaya dan atas dasar Bapak Yahweh ya sudah. Bangga kita, seneng. Ya, terus Pengkhotbah 12 ayat 13, 3, 2, 1. Kita mendidik anak kita yang akhirnya, anak kita merasakan apa yang harus diperbuat itu menjadi kewajiban. Kewajiban menjadi kebiasaan, terus menjadi gaya hidup. Terus sudah menjadi gaya hidup, itu tidak merasa berat. Coba anak bayi umur 6 tahun dikasih stik, dikasih pisau sama garpu kayak orang Belanda gitu, makan gimana? Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa, tapi orang dewasa yang sering ke kafe yang stik mahal-mahal ya sampai ngomong-ngomong udah jadi kebiasaan, nggak berat. Nah ini sama Bapak Ibu, ayat itu mengatakan ini harus jadi kewajiban di awal. Kadang-kadang ada parenting yang terlalu lunak, apa-apa dijarke, nggak apa-apa, ngelunjak anak itu. Jadi harus balance. Harus balance, ya. Banyak anak-anak ngelunjak karena terlalu lunak, terlalu keras. Anak kita bantahan besok, karena hatinya udah mengeras kepada orang tuanya, juga tidak benar. Jadi kita harus tahu mana yang pas gitu ya. Sama Elohim kalau kita baca di Alkitab, kadang lembutnya minta ampun, kadang kenceng. Ya, pada waktu Nuh itu orang kalau nggak ngerti ceritanya, wah kejam sekali. Padahal ya juga enggak, ada lembutnya, yaitu lebih dari 100 tahun manusia selalu diingatkan untuk kembali ke Elohim, tapi tidak mau. Ya kalau terus banjir bah, salah nggak? Enggak.
Itu Nabi Nuh itu juga diajari sabar loh. Dengan lebih dari 100 tahun mempersiapkan itu semua untuk mempersiapkan keselamatan yang ada di Bahtera itu. Sebetulnya Bapak Yahweh kepenginnya semua selamat ya Pak ya. Kepenginnya itu loh. Nah kalau enggak ya sudah, Bapak Yahweh buatkan Nuh naik, tinggal gitu aja, nggak usah diperingatkan. Itu bukti kalau Bapak Yahweh setia, sabar. Banyak pengikut ayunan, wah kalau di perjanjian lama, kamu Yahweh, nanung Yahweh itu kejem gitu loh. Ini orang ini pernah baca Alkitab perjanjian lama atau tidak sih? Dengan seksama gitu ya. Jadi nggak mudeng apa-apa. Saya juga bukan yang ahli banget, tapi ketika Ruach Kodes menjelaskan kita, waduh ya, Bapak Yahweh itu kok dalam sekali kalau mendidik kita. Selanjutnya Kolose 1 ayat 29, 321 sambil sesuai. Nah, ini adalah hukum ketiga, koresponden. Ya, kalau sudah berjerih lelah sambil berjuang sesuai dengan daya, dan akhirnya kuat orang itu, ada hasil yang sepadan. Ini hukum koresponden yang jarang juga dilaksanakan atau direnungkan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan di doa Bapa kami, dan jadilah kehendakmu apa? Di atas seperti. Nah, jadi kehendak Bapak Yahweh disamain sama di sini berkoresponden sama. Kira-kira kalau kita mohon sama Bapak Yahweh, tapi korespondennya tidak sama, dijawab tidak sama Bapak Yahweh? Ya dijawab, jawabnya apa? Ojo nang. Berkehendak lain, itu tidak baik. Kehendak itu enggak memuliakan. Oke, tidak usah memuliakan Bapak Yahweh, tidak memuliakan sesamamu juga, jangan. Jadi kadang-kadang Bapak Yahweh juga jawab tidak loh, karena korespondennya tidak sama. Itu penting ya. Jadi sama antara pendidikan kita dan pendidikan Bapak Yahweh berkoresponden yang sama. Ini kata-kata ini masih mentah semua, Bapak Ibu tolong renungkan kata-kata saya ini. Karena saya tidak mungkin dalam waktu singkat menjelaskan koresponden sampai 100 contoh, nanti kewajiban 100 contoh. Anda baru contoh ke-15 mungkin sudah ngorok nanti. Jadi sisanya Bapak Ibu harus renungkan sendiri. Saya hanya ngasih poin-poinnya, Bapak Ibu juga harus ikut belajar sendiri. Kalau enggak nanti yang pintar cuma yang di depan toh. Cuma terima, udah masuk kuping kanan, keluar mana? Kuping kanan lagi yang mental, nggak masuk. Masuk kuping kanan, berhenti 15 tahun, kuping kiri keluar, bagus. Banyak yang masuk kuping kanan, keluar kanan lagi, mental. Alias nggak masuk. Ya, karena tidak dicerna, karena tidak direnungkan siang dan malam, kata Tehillim 1, 2, 3 ya. Nah, terus slide berikutnya. Enggak apa-apa ya, banyak ayat enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya. Matius 25 14 sampai 30. Ini agak panjang ya. Yuk 321. Sebab dan demikian dan slide berikutnya dan
dan atas dan tuannya dan engkau oleh karena itu sebab namun hal itu dan ya agak panjang ya, senam mulut ya Bapak Ibu. Di sini kita tahu ada 3 orang yang bekerja, yang 2 bisa diandalkan, bisa diberi kepercayaan, bertanggung jawab, bahkan berprestasi. Tapi yang satu mungkin dididik dengan beda, ngamuan, sirian. Saya kok dikasih 1, yang lain kok 2, ada yang 5, udah. Padahal 1 talenta itu banyak loh sebetulnya. Banyak, karena bukan talenta-talenta yang dimaksud cuma 1 koin atau enggak gitu ya. Nanti mungkin Pak Lukas menjelaskan matematikanya talenta karena terlalu panjang. Saya juga ada tapi mungkin akan dijelaskan dengan hal-hal lain jadi lebih masuk lagi. Saya di sini menjelaskan untuk akuntabilitinya soalnya. Yang satu serian, mungkin juga sukalah saudara. Kebiasaannya yang enggak, makanya enggak bekerja dengan baik, nyinyir terus, ya sudah, punya 1 malah dikasih tanah lagi, enggak menghormati yang memberi. Yang 2 akhirnya berhasil, yang 1 diambil dikasihkan yang berhasil sekalian. Jadi yang berhasil, yang tidak tambah bonyok gitu. Itulah hukumnya Bapak Yahweh. Kadang ada orang yang serik, yang sugih tambah sugih gitu. Nah kalau dengan serian tok, orang itu bisa kaya enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Dengan melakukan law ini dengan cermat dan bisa diandalkan, ya pasti Bapak Yahweh akan memberi pada waktunya. Amin. Ya, terus berikutnya Lukas 12 ayat 48, 321, tetapi dan
Ya, jadi orang kalau sebetulnya gampang, kalau dikasih pangkat tinggi gimana? Tanggung jawabnya juga tinggi, banyak. Kelas 1 SD PR-nya sama kelas 1 sama mahasiswa semester 5 sama enggak Bapak Ibu? Beda jauh. Ya, jadi ini kita harus tahu juga lama-lama anak didik kita, anak-anak kita juga diberi tanggung jawab lebih lagi bisa step by step. Harus ada programnya Bapak Ibu. Dulu pertama Elis jualan roti, awalnya bikin apa? Klepon. Sampai saya ngomong, "Nak, kamu tak juluki Ratu Klepon." Ya, habis itu risoles sampai saya beli freezer risoles ratusan biji. Lama-lama sekarang karena variasinya banyak yo dibagi lagi juga ya. Risolesnya tetap laku tapi nggak sebanyak dulu, tapi karena beralih ke produk lain juga. Jadi tambah macam-macam. Pelanggannya kan tidak semua suka risoles. Ada yang suka puding, ada yang suka roti, ada yang suka yang terakhir itu banyak aneka kopior ya yang dia bikin, karena kopior-kopior ini di Jawa Tengah rata-rata jarang orang bakery make, rata-rata kelapa muda. Saya ngomong, "Nak, kopior walaupun harganya jauh lebih tinggi, nggak apa-apa, ada marketnya." Ternyata sungguh begitu diiklankan langsung banyak yang tanya, "Itu apa toh? Loh, kok mahal sekali?" "Ya Bu, semua layer kopiornya full." "Oh ya pantas," dijelaskan. Ya karena biasanya misalnya puding 3 layer. Nah, kelapa mudanya cuma yang atas, bawahnya nggak ada. Nah, enggak Lis, kalau kamu premium semuanya full kopior misalnya begitu, dikembangkan. Akhirnya yang makan seneng. Sampai saya kemis yang lalu ke sini ada sebuah apotek di sini pesan, sebenarnya Selasa suruh ngirim 65.000 ongkos kirimnya. Mau sebetulnya, tapi Elis bilang, "Papa saya besok kemis mau ke Magelang. Kalau diikut dengan papa saya nggak usah bayar." Ya wes kemis saja. Pesen puding kopior dan satunya lagi apa gitu ya. Nah, jadi karena premium, orang punya duit, suka ya sudah, habis perkara. Nah, jadi bertambah-tambah terus ya. Jadi tanggung jawabnya semakin banyak sekarang karena ada yang pesen ini. Manajemen mulai diatur. Yaitu contoh kecil Bapak Ibu. Supaya jangan semrawut, tahu-tahu peserta ini, waduh pas buatnya lain. Pas belanjanya lain. Nah, itu tanggung jawab loh. Nggak bisa. Itu mulai dari hal kecil semuanya. Ya. Oke, terus 1 Petrus 4 ayat 11, 3, 2, 1. Supaya nah, lama-lama anak kita kalau berbicara sudah isinya walaupun berbicara teknologi, mau bicara apa, mengandung firman Elohim. Sampai bisa begitu. Ya, tadi pagi saya menjelaskan bulan September ini dan sebelum-sebelumnya saya banyak sekali kedatangan tamu dari negeri Belanda. Nah, ya banyak kan di sana sudah tidak mengenal Tuhan. Saya tetap cari celah. Akhirnya ada satu orang umurnya 75 tahun, saya layani tiap hari. Dan akhirnya beliau mengenal nama yang benar, yaitu Yahweh. Ya sebetulnya mau saya bawa kemari, tapi sakit, paru-parunya sakit, di ronsen dan diapakan, saya antar ke rumah sakit, nggak jadi ke sini. Padahal dia ahli perkusi. Sebenarnya saya juga punya tujuan dua, satu beribadah, mengenal atmosfer Bapak Yahweh di sini, sekaligus nanti tim musik diajari perkusi, gitu ya. Tapi akhirnya nggak jadi. Tapi setelah sembuh, akhirnya saya karena berbakti ke Ambarawa, beliau saya ajak berbakti dalam nama Yahweh di Ambarawa. Asalnya orang Katolik yang sudah sekian tahun nggak mau ke gereja. Jadi ya walaupun berteman dengan orang Belanda ngomong musik,
Yahweh-nya nggak pernah ketinggalan. Nggak bisa mulut saya suruh berhenti. Karena apa? Nah, saya sudah dikaruniai keselamatan kok. Dijanjini kamu kalau benar-benar setia akan selamat. Ya, tidak cuma mengenal Bapak Yahweh loh, kita belajar setia juga loh. Belajar nuruti, belajar berkarya juga macam-macam. Sebisanya kita. Aku sudah tua Pak. Bisanya apa? Itu persembahkan pada Bapak Yahweh. Kalau itu sudah semuanya yang Anda persembahkan, Bapak Yahweh sudah sangat gembira. Ya, nah jadi ini apapun itu menyangkut ke Bapak Yahweh. Saya dulu pernah cerita juga, saya menginjil teman di Amerika yang cukup top juga di sana, saintis, ateis, akhirnya mengenal Bapak Yahweh. Caranya gimana yo? Saya buka-buka secara sains, saya berbantah dengan dia ya secara sains. Karena kalau langsung Alkitab, ayat ini mengatakan gini, dia nggak mudeng Bapak Ibu. Jadi yang ini dikatakan perkataan-perkataan Elohim masuk dalam perkataan kita yang lain. Diterjemahkan dalam hal sehari-hari. Belajar. Jangan ngomong, lah Pak Peter kan orang pinter. Apa tadinya saya pinter, kalau saya nggak belajar tetap goblok. Nggak bisa. Yang Pak Gembala ngomong, saya nggak titel. Yang titelnya berderet-deret, yang goblok ya. Kadang kita berbincang sampai malam-malam. Banyak loh Pak Peter. Sak dueret mungkin profesornya kalau dikelompokkan ada 15 pun goblok ya goblok. Kira-kira seperti itu. Bener ya Pak? Nah kalau orang nggak bertitel tapi mau belajar, ya pinter. Dan pinternya bisa dipertanggungjawabkan karena kebenaran mau di ngomong dari orang tidak bertitel tetap benar. Ketidakbenaran maupun yang ngomong profesornya 50 tetap nggak benar. Karena bedakan antara isi yang benar dengan bungkusnya, Bapak Ibu. Ya, nah, oke. Jadi ini ngomong kira-kira seperti itu. Terus, nah, capek nggak Bapak Ibu? Ayat-ayatnya banyak loh. Ya, nggak apa-apa ya, karena kita juga banyak sekali ayat-ayat. Sebetulnya kalau kita mau belajar sesuatu, satu tema, itu ayat itu bisa mungkin 200-300 bisa. Karena firman Tuhan itu lengkap. Ya, tapi tidak mungkin dipersembahkan dalam waktu yang singkat, ayat toh nanti Anda juga ketiduran nanti. Jadi tadi cukup panjang, terima kasih Anda mau baca dengan dengan semangat ya. Oke, sekarang kita ke pengembangan dari tema kita. Dasar-dasarnya apa? Kok kita menginginkan anak-anak kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang bisa diandalkan, pribadi yang bisa dipercaya. Ya, dasarnya adalah memang anak-anak dibuat sadar akan itu semua. Ya, itu. Terus yang kedua meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Saya pernah dulu bekerja mengaktifkan otak tengah, ada anak yang IQ-nya cuma 50. Dia tidak bisa beda kenapa dia tidak punya keinginan apapun. Maaf, misalnya dikasih makanan berupa kotoran pun dimakan. Karena terlalu rendah. Setelah diaktifkan, terus 2 minggu kemudian orang tuanya hadir sambil nangis. Pak, mungkin bagi Bapak ini sepele banget. Tapi bagi saya ini mujizat. Loh, kenapa Bu? Kok nangis-nangis? Tenang dulu yuk, minum. Anak saya yang tadinya tidak punya keinginan apapun, sekarang minuman A sama minuman B bisa milih. Bagi saya sudah luar biasa. Itu waktu itu anak perempuan umur 8 tahun. Terus 6 tahun kemudian, suatu hari sudah sore jam 6 gitu, ada bapak-bapak ke kantor. Wah, semangatnya ngomong sama counter saya harus ketemu dengan Pak Peter. Nah, ternyata beliau itu seorang pelaut yang jarang pulang. Terus ketemu yang tadinya, wah gitu, ketemu, mewek. Kenapa? Ternyata dia cerita, Bapak ingat gak 6 tahun yang lalu? Anak saya umur 8 itu loh, gak tahu apa-apa. Sekarang sudah les biola. Saya sendiri juga ikut kaget. Ya, jadi transformasi pengetahuan Elohim semua itu
Sayang kalau kita punya kemampuan tapi enggak disarahkan Elohim. Banyak orang pinter tapi persembahkan ke yang bukan Yahweh. Sayang banget. Ya, diberi kemampuan ya, tapi sayang banget lah ini kita meningkatkan kemampuan anak kita untuk memutuskan sesuatu yang baik, tapi sekaligus dipersembahkan ke Bapak Yahweh. Itu poin nomor 2. Nomor 3, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ini yang saya khotbahkan hari Jumat yang lalu di Surabaya. Saya ikut Kohjim sama sana, ya karena zaman sekarang orang tidak berpikir kritis dan gampang diapusi. Bahkan sudah jadi gembala sekalipun, sudah kenal nama Yahweh, tahu-tahu lepas dari sinode atau dari KPI atau dari GBF atau apapun, terus Hashem lagi. Ada ya Pak yang gitu ya? Piye toh ki? Ya mesake domba-dombanya toh. Sudah benar disesatkan lagi. Kenapa? Ya gembalanya goblok, terus terang aja. Nggak kritis. Baru digoncang sedikit, dihapusi sedikit, sudah imannya rontok. Hashem, nama itu. Lawang jelas di Alkitab 6.828 kali di Tanak ditulis kok. Yod-He-Wo-He kok bisa jadi Hashem itu piye gitu loh. Lampau itu dicoret semua yang 6.000 sekian diganti Hashem semua. Kan orang bodoh aja bisa sekian ribu Yahweh kok jadi Hashem. Secara bodoh aja kan sudah bisa ngerti kalau itu keliru. Betul ya Pak ya gitu ya. Aneh gitu loh. Itu gembala loh. Kenapa? Ya poin nomor 3, tidak mengembangkan kemampuan untuk berpikir yang kritis. Tidak ada perkara Pak, IQ saya cuma 90, tetap bisa dilatih karena IQ bisa berubah Bapak Ibu. Naik turun IQ itu, jangan terus kalau sudah dipatok IQ kita 150 terus merasa paling pintar se-dunia gitu. Enggak, kita dengan IQ 1 second juga bisa lama-lama jadi tumpul dan bodoh kalau enggak diasah, kalau enggak kritis. Penting ya. Jadi mengenal Bapak Yahweh dengan rasa sukacita, tanggung jawab yang tinggi, iya, pinter juga iya. Itu yang dikehendaki Bapak Yahweh. Karena kita diciptakan menurut apa? Apanya Yahweh? Rupa dan gambar Yahweh. Yahweh pinter nggak Bapak Ibu? Nah, cuman Yahweh nggak perlu belajar, kita harus belajar. Kalau dulu kita Adam dan Hawa nggak berdosa, ya belajar di Taman Eden kira-kira wis pinter apa enggak gitu. Pinter banget. Tapi Adam juga pinter, semua dinamai, enggak pernah lupa sekali seumur hidupnya. Ya, jenius loh. Kalau bagi saya manusia yang pernah hidup yang paling pinter ya Adam. Bapak Ibu kapan-kapan itu saya beri, tapi yang pagi ya, saya beri sekitar 50 kata benda, enggak hafal blas kok. Nah itu Adam berapa juta aja kasih nama, hafal terus. Berarti pasti jenius. Ya karena dia cetakan awal gitu loh. Ya, oke. Nomor 4, membangun kepercayaan diri dan ketahanan. Nah, sering anak itu karena masih kecil kan rapuh, kena emosi, kena macam-macam. Nah, pelan-pelan kita ajarkan untuk percaya dirinya kalau sudah benar tracknya ya, supaya jangan rapuh. Kalau sudah benar, oke, pertahankan terus. Jangan bimbang. Nah, PD penting tapi tidak over PD. Ya, nomor 5, menghormati aturan dan konsekuensi. Banyak orang pinter, banyak orang pangkat, akhirnya apa, Bapak Ibu? Korupsi. Tidak malu sama sekali, tidak peduli dengan jabatannya, tidak peduli dengan rakyat yang ada, karena tidak tahu menghormati aturan dan tidak tahu apa itu konsekuensi. Mereka dibayar oleh pajak rakyat, tapi mereka menindas rakyat dan mencuri uang rakyat. Itu karena poin 5 tidak pernah diajarkan sama orang tuanya, pasti. Kalau orang tuanya ngajar politis yang seperti itu dari awal, ada satu yang
pernah di interview sama Kick Andy, yaitu almarhum Sophan Sophian. Beliau pernah jadi DPR, akhirnya keluar. Saya ndak tahan lihat rekan-rekan di DPR, munafik semua, koruptor gitu, ndak tahan dia, keluar jempol, konsekuen. Jadi dia diajarkan nomor 5 itu dengan, apalagi kalau anak kita itu semua plus nyantolnya ke Bapak Yahweh, bisa Yesua Masih Yahweh Kodes, sempurnalah. Terus caranya gimana Bapak Ibu? Yang mengajarkan nilai-nilai pertanggungjawaban. Gimana? Kalau kita bahas, semuanya itu perlu diskusi dan perlu praktek. Ya, misalnya ini yang paling sering terjadi. Misalnya Pak Lukas punya koleksi buku tentang Yahweh misalnya. Terus ada pendeta lain, wah seneng nih, terus dipinjem bukunya. Seringnya kembali atau tidak? Tidak. Ngelali, bukan lali. Ngelali. Ya, lah itu berarti tidak mendidik dirinya dengan nilai-nilai pertanggungjawaban. Ya, saya juga karena saya nginep di hotel, saya ribut. Tak ributi. Coach Jameson saya dijemput jam berapa? Kira-kira gitu. Nah, misalnya Coach Jameson ngomong kurang 1/4 jam. Saya akan nawar. Ra iso Coach Jameson. Kowe adose sing luwih gaji. Sorry kok guyon. Kalau kurang 1/4 jam saya sebagai pembicara di sini kayaknya kok kurang pas ya. Mungkin kalau pembicara lain datangnya 5 menit setelah yombo. Itu tanggung jawab masing-masing. Tapi bagi saya yang sudah terdidik seperti itu dari terutama papi saya yang biasa disiplin, nggak bisa. Rasanya kayak nggak ada kewajiban, nggak bisa dipercaya gitu loh. Jadi itu sudah menjadi lifestyle saya. Ya kalau saya nginep di sini ya 1 jam sebelumnya sudah ke sini. Ya kecuali ada gangguan apa ya oke lah. Tapi kalau normal ya 1 jam sebelumnya sudah di ambang pintu ikut nyalami jemaat yang datang. Ya, nah dulu saya sering datang ke Ambarawa, pintu gerbangnya masih tutup. Pak klakson di WA grup yang ada di situ, ayo tolong bukain, enggak nganu. Akhirnya saya sampai jalan-jalan ke Bandungan, puter-puter, turun lagi, baru dibukai. Karena sudah terbiasa, bagi saya bukan terus mau sok pamer, enggak, memang sudah terbiasa. Apalagi saya dari Semarang ke Ambarawa, saya mesti prepare gitu loh. Bangun pagi, mandi, perut dikosongkan biar enggak ganggu, berangkat. Ya, berdoa berangkat. Pernah suatu hari keluar dari kampung, ada jalan satu, wah banyak anak muda di jalan, waduh, mau diapakan nih, Bapak Yahweh, tolong. Ternyata saya buka jendela. Halo mas, shalom. No. Pada nyingkir kita diberi jalan. Aduh, lego, bisa ibadah. Ya, jadi Bapak Yahweh menolong. Terus nomor 2, membangun komunikasi dan jujur. Nah, kalau kita dengan anak kita sudah serba tertutup, ya anak kita besok juga umpet-umpetan. Kalau kita dengan anak-anak kita, kalau ngomong dengan melotot-melotot, ya besok anak kita juga takut kalau memberitahu yang benar, nggak bisa terbuka. Siapa? Kita. Tadi di awal kan saya ngomong, bangsa ini kalau buruk, salah satunya yang tanggung jawab adalah orang tua, karena mendidiknya caranya salah. Apalagi Tuhannya salah, wis double salahnya, nggak dapat apa-apa. Terus nomor 4 ya, membuat kegiatan yang meningkatkan kepercayaan diri. Kita bisa sandiwara, misalnya kayak Pak Obed anaknya, Pak ya. Nah, barangnya dia yang paling kesayangan, ayo dipinjamkan. Kadang-kadang anak nggak mudah ya Bu ya. Punyaku. Nanti kalau saya berikan adik, nggak dikembalikan, piye? Menjawab lagi. Nah, adik ketawa. Ya, nah itu simulasi. Jangan khawatir kalau tidak kembalikan nanti mama yang tanggung jawab, Dik. Kasihkan adikmu. Nah, kamu sudah dipinjemi, tanggung jawab. Kembalikan. Nah, itu sudah kecil-kecilan sudah belajar proses. Ya, kalau enggak genggam terus nanti. Ya.
Berapa banyak pendeta di dunia ini yang ngajari perpuluhan sampai berbusa-busa, tapi Pak Pendetanya sendiri tidak melakukan perpuluhan. Banyak enggak kira-kira? Kok tahu? Buktikan. Ya, kadang-kadang kita enggak bisa buktikan langsung, tapi ketoro. Wong saya sering kalau ada pendeta tertentu deket itu mesti nyolu-nyolu. Wah bagus ya mobilnya, bagus ya gini. Pernah, wih dasinya Pak Peter baru ya, bagus loh. Memang nih dasi bagus, tapi nggak bakal tak kasih kamu Pak Pendeta. Kasar saya, karena sudah terkenal senengnya nyolu terus gitu loh. Saya kok enek jadinya kalau digituin. Ya kecuali Pak Peter dasinya beli berapa? Harganya 1 juta, tak bayar 5 juta, ya tak keke. Malah dia memberkati. Tapi kalau nyolu-nyolu supaya dikasihkan, nah, enggak model saya lah kalau gitu. Oke? Sampai mana tadi? Nomor 5. 5 ya? Ya. Jadi mengajarkan konsekuensi. Nah, misalnya pas anak kita tidak bikin PR, terus dihukum sama gurunya, terus ngadu-ngadu, guru jahat dan sebagainya, kita harus ajarkan. Papa itu bekerja. Kalau papa bolos, nggak dapat uang, konsekuensinya kamu nggak bisa sekolah. Juga dikasih tahu bahwa, oh orang tuaku tuh bersusah payah loh, harus disiplin bekerja loh. Kalau bolosan, telatan, dikeluarkan, aku nggak bisa sekolah. Sekecil itu ditanamkan, ya. Kadang-kadang harus kita ajak ngomong supaya dia tahu apa yang kita kerjakan dengan susah payah di pekerjaan kita demi keluarga kita. Supaya tahu. Kalau nggak ngerti, kita bener anaknya nggak pernah tahu kalau harus seupaya seperti itu. Terus nomor 6, membangun jaringan dukungan. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Tidak individualistik, bekerja sama dan bekerja bersama-sama, itu dari kecil. Contoh, saya punya cucu sekolah di Taiwan. Waktu umur 3 dia masuk sekolah, itu setahun kemudian umur 4, itu sudah cari temennya, disuruh saling memakaikan sepatunya. Nali sepatunya, saling bantu. Terus sekarang sudah masuk SD kelas 1 barusan bulan ini 1 September. Apa yang dilakukan di sekolah itu? Anak-anak yang kelas 6 itu kalau adiknya yang kelas 1 masuk, semua sudah nunggu. Si adik kelas digandeng, diajak masuk. Sambil nunggu kelas, diajari, yuk kamu mau seneng apa, nulis apa, baca apa. Kakak kelasnya tuh diajari untuk jadi guru sementara. Karena gurunya semuanya pergi ke jalan mengatur lalu lintas. Jamik apa ora aku SD seperti itu? Perlu ditiru di sekolah di sini. Kakak kelasnya tanggung jawab. Biasanya kakak kelas sering membuli adiknya. Ini enggak. Kamu punya tanggung jawab atas adikmu. Dan nanti ini kalau kelas 6 situ sudah lulus, ya akan sama. Itu simulasi-simulasi yang bagus, pendidikan yang seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi cucu saya umur 5 itu sudah masak telur sendiri, sikat gigi apa sendiri semua. Tepat pada waktunya. Tidak usah disuruh-suruh lagi. Ya, paling sekali tempo malas gitu, gitu sudah tahu. Karena sudah menjadi kebiasaan. Ya, terus bekerja sama dengan temannya. Nah, itu menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya kenapa orang negara maju sebetulnya tidak lebih pintar dari kita loh Bapak Ibu. Tapi mereka kalau bekerja dengan teman-temannya tidak keluar sikutnya. Tapi saling mendukung. Contoh, kenapa banyak pasien kaya lari ke luar negeri? Karena dokter sana bisa bekerja sama dengan dokter spesialis yang ini bisa diskusi. Nah di sini maaf kalau profesinya dokter, karena banyak dokter yang pelit bicara. Sakitnya apa? Yang dirasakan gini, udah resep gitu. Tapi nggak ada konsultasinya. Nah,
Di sana beda, ya karena kulturnya juga berbeda. Karena dari kecil sudah pendidikannya bagus, tidak hanya pinter tapi moral dan beretika itu diajarkan, ya. Padahal seringnya negara-negara begitu sudah tidak kenal Tuhan loh. Ya kayak di Jepang anak kecil sudah ada mobil berhenti nyebrang terus balik, hai terus resiko, gitu ya. Kalau kita gini terus sana tambah gini lagi, saling menghormati. Nah kalau kita ngomong terima kasih Pak gini, jar nggak biasa, ya. Oke, karena kan ada 3 atau 4 kata sakti ya yang diajarkan di sini. Apa itu? Terima kasih, terus apa? Maaf, terus tolong, tambah bonus satu lagi, permisi. Kalau ada orang ngomong sama bapak ibu, permisi dijawab apa? Permari, gitu. Gitu ya, guyonan. Oke, apalagi? Nah, Bapak Ibu mungkin mengikuti kursus atau workshop, bisa online. Sekarang banyak ditawarkan parenting online yang bagus-bagus juga. Ya, memang mereka sekuler, tapi saya lihat poin-poinnya itu ada di Alkitab loh sebenarnya. Nah, kita yang kenal Bapak Yahweh malah nggak mempelajari isi Alkitab yang diuraikan untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu saya berbahagia karena saya diizinkan menguraikan itu di sini. Kalau sebelum praibadah ada video 15 menit itu, saudara bisa ke sini, bisa belajar dan menambah dikasih pengetahuan-pengetahuan, baik pengetahuan rohani maupun sampai yang jiwani maupun yang badani. Kenapa? Itu penting. Sampai ada lomba menghias buah ya. Itu juga penting loh, ya. Karena apakah semua rohani tok gitu? Ya enggak lah, kita kan harus menjalankan. Tapi yang tidak rohani pun menjadi rohani kalau kita semua untuk Bapak Yahweh lagi dan saling mengasihi. Amin. Terus apalagi menggunakan aplikasi pengembangan diri. Jadi kita mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita pelajari benar-benar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Penting ya, dalam apapun. Saya bawa mobil seneng kenceng karena dulu di luar negeri lari 200 tuh loh, masih ngeng. Nah yang lain larinya 300 kadang-kadang. Tapi kalau begitu ramai ya saya mengibaratkan diri kaki saya itu beratnya bisa 5 gram, bisa 5 ton gitu ya. Kalau pas sepi ya 5 ton injak gas. Kalau pas ramai ya jadi 5 gram. Mau diselipin ya monggo, saya enggak panas hati, silahkan. Saya enggak mau risiko gitu loh. Tapi begitu jalannya sepi, terus limitnya juga bebas gitu. Kalau di Eropa kan khususnya di Jerman itu 85% di jalan-jalan tol itu bebas, mau jalan 500 bisa. Ya makanya ada yang namanya Bugatti Veyron itu bisa sampai 500 km per jam. Ya, kereta bus itu kalah cepat sama Bugatti Veyron. Di sana memungkinkan semua, di sini memang tidak seperti itu. Ya. Nah, oke. Terus slide berikutnya. Ya ini agak panjang tapi waktunya karena saya sudahi dulu karena saya kalau membahas ini nanti pecah di tengah cuma dapat 3 enggak nyambung nanti, ya. Jadi saya sudahi aja karena ini satu perikop yang harus dibahas bersama-sama sehingga mendapatkan satu kesatuan, satu pengertian. Ini kurang seperempat, ada pengumuman dan sebagainya. Saya sekarang lebih banyak belajar, Bapak Ibu. Kalau dulu pokoknya kepengennya memberikan tanpa tahu jam. Sekarang saya lebih disiplin waktu sedikit lah ya. Oke, jadi itu dulu, Bapak Ibu. Saya berharap poin-poin tadi itu sebenarnya masih mentah, masih harus dipikirkan ulang lagi oleh Bapak Ibu sendiri. Pak, saya nggak bisa Pak. Jangan ngomong seperti itu. Di dalam Anda ada Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, atau Ruach Kodes yang menuntun kita.
Percaya enggak? Ya kalau percaya, tanya Roh Kudus juga bisa. Tanya di internet juga banyak. Atau pas kayak kesini, bikin catatan pertanyaan juga boleh. Ya, itu jadi berpikir kritis tadi dimpake, dijalankan dalam kehidupan. Boleh, sampai saya nggak bisa jawab, ini susah nih pertanyaan, saya butuh waktu, nggak apa-apa. Saya juga manusia yang mau belajar, nggak semua saya tahu kok. Tapi saya berusaha yang saya tahu saya sampaikan untuk supaya jadi berkat. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau kita bangsa kita mau kuat, gereja kita harus kuat, sebagai orang tua harus kuat, anak-anak harus jadi bisa dipercaya dan bertanggung jawab dan jadi wong sing hebat dalam nama Yahweh. Amin. Kurang kenceng. Kurang kenceng. Oke, tepuk tangan, sukses buat kita semua. Ya, saudara diberkati. Haleluya. Saya juga menambah ilmu ya. Kita akan dengar pengumuman, silakan di pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah atau peniupan Nafiri pada hari Senin 22 September 2025 pukul 6 sore dengan tema Tahun Peifav, Tahun Pertobatan, Pemulihan, dan Penuaian Rohani melalui iman kepada Yeshua HaMashiach. Bagi jemaat live streaming, saudara bisa menyiapkan apel dan madu untuk dimakan bersama sebagai simbol memasuki tahun yang baru dan manis. Dalam rangka merayakan perayaan Yom Teruah, akan dilaksanakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 9 pagi di Kehilat. Hari Raya Yom Kippur atau Pendamaian dilaksanakan pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Pemulihan dan Pertobatan. Jemaat di Kehilat dimohon untuk membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, saudara dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Dan dalam memperingati Hari Raya Yom Kippur, kami mengajak saudara untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 6 sore dan buka puasa pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 7 malam. Mengundang seluruh jemaat dan pelayan Tuhan dari semua divisi untuk hadir dalam doa puasa dan buka puasa bersama pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tal Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya, saudara. Jadi jangan lupa besok masih ada ibadah lagi ya. Saudara besok datang. Kita masuk tahun baru. Ya, oke. Kita akhiri kebaktian kita sore ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan pulang, Tuhan jaga lindungi peliharakan mereka hingga sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau akan melindungi mereka dan pertemukan kembali esok sore untuk kami bisa bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima birkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh
Weismereka Yair Yahweh Panau Eleka Wikuneka Yisa Yahweh Panau Eleka We Hashem Lecha Shalom. Baruk ata Pair ufaruk ata besareh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peripit necha ufri atmatka ufri faem teka syekar ala pkw esterotoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akaumi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata bawaika ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh kile olam faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati kita semua.